Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Octaviani, NIM 21004017, Program Studi Teknologi Pendidikan, Mata Kuliah Komputer dan Sistem Operasi. Baiklah, kita akan menginstalasi PC menggunakan aplikasi IT Essential Desktop. Yang pertama itu ada power supply. Power supply ini berfungsi sebagai untuk mengubah jenis daya listrik yang tersedia di stop kontak. Pertama kita atur dulu. Lalu kita pasangkan. Setelah dipasang, jangan lupa diberi skru supaya tidak terlepas. Oke. Lalu kita pasang bagian motherboard. Motherboard ini memiliki fungsi sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Di dalam motherboard itu terdapat RAM. RAM ini adalah memori atau merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Di dalam motherboard ada dua memori, yaitu memori 1, kita pasang terlebih dahulu. Pasangkan, lalu jangan lupa dikunci. Lalu kita pasangkan RAM 2. Kita atur. Setelah itu kita kunci. Setelah pemasangan RAM, kita pasangkan CPU. CPU ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah komputer, karena merupakan pusat pikiran dari komputer itu sendiri. Kita pasang. Lalu kita kunci. Setelah itu kita beri thermal compound atau ini berfungsi sebagai untuk menjaga suhu dan mengurangi panas prosesor. Setelah itu kita pasangkan heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk membantu proses pendingin sebuah prosesor. Lalu kita kunci. Setelah itu kita pasangkan kabel. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan. Setelah itu kita install motherboard. Lalu diletakkan pada tempat ini. Setelah itu kita beri skru supaya tidak terlepas. Oke, lalu kita pasangkan di bagian adapter card. Di sini ada NIC. Ini berfungsi untuk media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Kita pasang. Jangan lupa diberi skru supaya tidak terlepas. Lalu kita beri wireless NIC.
Ini berfungsi untuk menghubungkan PC dengan HP. Biasanya perangkat ini berformat PCI. Jangan lupa diberi scrub. Lalu video adapter. Video adapter ini adalah port penghubung peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar atau monitor. Lalu kita beri scroll. Selanjutnya kita masuk ke internal drive. Di internal drive ini ada HDD atau hard disk drive. Ini berfungsi sebagai penyimpan data dalam komputer yang bersifat permanen selama HDD tersebut tidak rusak. Kita atur terlebih dahulu, lalu kita pasangkan. Setelah itu jangan lupa kita berikan scrub supaya HDD-nya tidak terlepas. Setelah itu kita masuk ke drive in external BIOS. Di sini ada optical drive. Ini tugasnya untuk melakukan berbagai tugas seperti membaca data dari komputer dan mendengarkan audio burning CD, atau menginstal drive dan lain-lain. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan. Setelah itu jangan lupa kita beri screw supaya tidak terlepas. Dan selanjutnya kita pasangkan floppy drive. Floppy drive ini digunakan untuk penggerak floppy atau disket sebagai media penyimpan data. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita beri screw. Bentar. Kita beri screw supaya tidak terlepas. Selanjutnya kita pasang di bagian internal kabel. Di bagian internal kabel ini ada pata kabel. Pata kabel ini berfungsi menghubungkan drive ke motherboard. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan. Setelah itu, floppy kabel. Ini digunakan untuk penggerak floppy atau disket sebagai media penyimpan data. Kita atur. Setelah itu kita pasang SATA kabel. Ini berfungsi untuk menghubungkan SATA drive ke motherboard. Pertama, kita atur terlebih dahulu. Kita pasang kabel berikutnya. Kita atur.
kabel terakhir. Kita sesuaikan letaknya. Lalu kita pasangkan. Setelah itu kita masuk ke eksternal kabel. Di eksternal kabel ini ada case panel. Terlebih dahulu kita pasangkan case panelnya. Ini untuk menutupi kedua sisi samping CPU. Jangan lupa diberi skru supaya tidak terlepas. Lalu kita pasangkan kabel monitor. Kabel monitor ini berfungsi untuk mengolah data grafis dan ditampilkan di layar monitor. Kita atur terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang kabel pada keyboard. Keyboard itu adalah sebuah papan yang berisi serangkaian huruf, angka, dan simbol-simbol yang memiliki peranan tersendiri dalam proses penginputan. Saya pasang terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Setelah itu kita pasang kabel mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar monitor kita dan untuk mengklik sesuatu seperti tombol-tombol di sebuah program aplikasi. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan kabel USB. Ini berfungsi untuk menyambungkan perangkat luar ke dalam CPU atau ke dalam komputer. Kita atur. Selanjutnya itu ada Ethernet. Ethernet ini beroperasi dalam modus hold back, yang berarti setiap stasiun dapat menerima atau mengirim data, tapi tidak dapat melakukan keduanya secara sekaligus. Kita pasang. Selanjutnya kita pasang wireless antenna. Ini berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Kita pasang. Lalu yang terakhir kita pasang power cord. Kita atur. Selesai. Setelah itu, PC sudah dapat kita gunakan dan dapat beroperasi. Baiklah, sekian instalasi PC dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.